Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Adinda Melia Salsabila akan menjelaskan jawaban soal bentuk kanonik dari kelompok saya. Sebelumnya saya jelaskan terlebih dahulu ada dua macam bentuk kanonik. Yang pertama, penjumlahan dari hasil kali, biasa disebut sum of product atau SOP. Yang kedua, perkalian dari hasil penjumlahan, biasa disebut product of sum atau POS. Kemudian soal yang pertama yaitu f(x,y,z). F adalah fungsi, jadi fungsi x, y, z sama dengan x, y plus z komplement. Karena setiap fungsinya lengkap x, y, z, maka sukunya ini juga harus lengkap. Bagaimana cara mengerjakannya? Dengan cara item yang pertama xy kurang z, maka kita kalikan dengan z plus z komplement seperti ini. Per itemnya kita kalikan. xy kita kalikan z, kemudian xy kita kalikan dengan z komplement, dan hasilnya adalah xyz plus xyz komplement. Kemudian untuk item yang kedua yaitu z komplement. Karena z komplement kekurangan dua suku yaitu x dan y, maka terlebih dahulu kita kalikan dengan y dulu. Seperti ini. Per suku kita kalikan dengan y. Z komplement kita kalikan dengan y, kemudian z komplement kita kalikan dengan y komplement. Hasilnya yaitu YZ komplement dan Y komplement Z komplement. Kemudian setelah kita menemukan hasil dari dua variabel ini, kemudian kita tambahkan seperti ini. Fungsi XYZ sama dengan XYZ ditambah XYZ komplement ditambah XYZ komplement ditambah X komplement YZ komplement ditambah XY komplement Z komplement ditambah X komplement Y komplement dan Z komplement. Kemudian kita cari min term atau max termnya. Karena kita menggunakan metode SOP, berarti kita menggunakan min term. Mari kita lihat tabelnya terlebih dahulu sebagai berikut. Berikut adalah tabel min term max term untuk tiga variabel. Kita lihat jawaban tadi. XYZ merupakan min term M7 atau min term 7. Kemudian XYZ komplement merupakan min term 6. Kemudian XYZ komplement sama dengan sebelumnya yaitu min term 6 ditambah X komplement YZ komplement merupakan min term 2 atau M2. Kemudian XY komplement Z komplement merupakan min term M4. Kemudian X komplement Y komplement Z komplement merupakan M0 atau min term 0. Jadi hasil min term tadi ditambahkan menjadi 1 dan hasilnya adalah 0, 2, 4, 6, dan 7. Karena di sini 6-nya ada 2, maka kita tulis salah satu saja. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sini saya akan menjawab soal A yang kedua, yaitu POS product of sum, perkalian dari hasil jumlah, dengan soal fungsi XYZ sama dengan XY ditambah Z komplement. Pertama-tama yaitu kita jabarkan terlebih dahulu. XY ditambah Z komplement berarti sama dengan X ditambah Z komplement dikali Y ditambah Z komplement. Jadi perlu diingat POS itu
product of sum, jadi perkalian dari hasil jumlah. Ini juga disebut min term ya. Oke, baiklah. Dalam setiap suku bisa dikatakan menjadi kanonik apabila ia memenuhi dari suku tersebut. Semisal XY komplement ini tidak terdapat variabel Y, maka kita harus langkahnya yaitu dengan cara mengubah bentuknya tanpa mengubah hasilnya. Seperti apa caranya? Sekarang seperti ini. Seperti yang kita tahu, X ditambah Z komplement agar hasilnya sama yaitu dikali dengan angka 1. Setiap bilangan yang dikali dengan angka 1 maka hasilnya adalah angka itu sendiri. Nah, ini kalau kita lihat kembali dalam sifat-sifat aljabar boolean sebelumnya, yaitu pada hukum negasi, Y ditambah Y komplement ini hasilnya 1 ya, hasilnya 1. Kemudian kita tambahkan menjadi seperti ini, X ditambah Y ditambah Z komplement dikali X ditambah Y komplement ditambah Z komplement. Nah, ini sudah memenuhi syarat disebut bilangan tersebut aljabar kanonik, aljabar boolean yaitu berupa kanonik. Ini yang pertama. Sekarang yang kedua yaitu dari X tambah Z komplement. X tambah Z komplement dikali dengan sama menggunakan angka 1, tapi kali ini kita menggunakan variabel X. X ditambah X komplement sama dengan hasilnya X ditambah Y ditambah Z komplement. X nya ada di depan ya, ditaruh di depan, dikali X komplement ditambah Y ditambah Z komplement. Apabila sudah, tinggal kita gabungkan. Nah, ini menjadi seperti ini. Untuk cara termudahnya yaitu melihat di tabel. Ini kan sudah sesuai dengan tabel, tapi kita juga bisa mengangan-angannya bisa. Ini seperti pada bilangan biner, pos, ini pos ya, pos itu cenderung ke angka 0 ya, cenderung ke angka 0. Jadi apabila ada X ditambah Y ditambah Z komplement, maka hasilnya adalah min term 1, max term, mohon maaf, max term M nya besar. Kita tampilkan aja. Nah, ini X ditambah Y komplement ditambah Z komplement, kita cari di sini. Nah, ini M3 ya, M3, mohon maaf, ini M nya jangan lupa M nya menggunakan M besar karena ini max term. Kemudian X tambah Y tambah Z komplement ini sama dengan max term 1. Kemudian X komplement tambah Y ditambah Z komplement adalah max term 5. Ini yang sama ditulis satu kali aja. Ini namanya lambang produk ya, bukan pi tapi produk. Baiklah, masuk ke soal B yang kedua. Yaitu sob penjumlahan dari hasil perkalian X ditambah Y komplement. Kita jabarkan seperti ini. X kali Y ditambah Y komplement sama dengan XY ditambah XY komplement. Ini yang pertama, ini kita sudah dapatkan. Kemudian yang kedua Y komplement sama seperti tadi ya, sebenarnya kita cuma rubah bentuknya yaitu dengan cara mengkali dengan 1. Nah, ini dalam hukum
aljabar boolean sebelumnya ini dinamakan hukum negasi atau hukum komplement. Maka ditemukan fungsi f x y sama dengan xy ditambah xy komplement ditambah xy komplement ditambah x komplement y komplement. Sebenarnya kita tinggal lihat tabel saja, tapi sebenarnya ini bisa kita lihat caranya seperti ini. Semisal ada xy, seperti yang kita tahu SOP itu cenderung ke arah 1. Jadi kalau apabila tidak ada komplemennya maka ia akan menunjukkan angka 1. Nah, seperti ini contohnya ya. xy di sini x bernilai 1 ya, karena tidak ada negasinya atau tidak ada komplemennya maka condong ke arah 1. Dan dalam bilangan biner ini deret pertama ini menunjukkan angka 1 dan deret yang kedua ini menunjukkan angka 2. Nah, cara menentukan min termnya bagaimana? Tinggal kita jumlahkan. Deret yang pertama berarti 1 ditambah deret yang kedua ini 2, berarti 2 ditambah 1 sama dengan min term 3 ya. Itu cara mudahnya ya. Kalau 3 juga begitu. Kalau 3 di sini semisal ada x y z ya, berarti kan 0 0 0. Ini berarti nanti yang baris paling kanan sendiri ini menunjukkan 1, baris yang tengah nanti 2, dan baris selanjutnya itu kelipatannya yaitu 4, dan seterusnya seperti itu. Maka ditemukan min term 3, min term 2, min term 2 dan min term 0 sama dengan sigma 0,2,3 atau hasil penjumlahan dari perkalian 0, 2 dan min term 0, min term 2 dan min term 3. Sekian dari saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi di kali ini kita akan bahas soal yang B. Ketahui fungsi x dan fungsi xy sama dengan fungsinya x plus z komplement. Jadi untuk menentukan SOP nya kita harus cari yang x dulu. Caranya langsung aja x, mungkin bisa dipakai kurung kok besar x nya. X dikali yang kurang berarti z. Kali y sama y komplement. Y komplement, oke. Langsung aja ini xj jadi ditambah, kalau cos ditambah, oke, tambah x ini sama y komplement berarti x y komplement. Oke, untuk situ berarti yang y komplement itu y komplement kali x komplement x tambah x komplement. Jadi langsung aja x komplement x y komplement tambah ini sama ini berarti x komplement tambah sama y komplement. Kok 2. Jadi
Untuk fungsi XY nya berarti tinggal tambahin aja semua fungsi XY nya langsung 4-4-nya ini berarti tulis saja XY plus XY komplement ini bisa XY komplement misalnya plus XY komplement lagi XY komplement ini nambah yang terakhir komplement Y komplement X komplement Y komplement. Untuk mintermnya berarti kalau XY adalah M3 ditambah untuk X Y komplement itu M2 tambah kalau ya ini tetap M2 juga ditambah X sama dengan tambah X komplement Y komplement adalah M0. Oke. Ya baterainya low, jadi langsung aja. Ini berarti jawabannya cuma yang fitur sininya aja. Jadi kalau ada dua minterm yang sama tulis satu aja. Teman-teman cuma 0 2 dan 3. Oke, untuk shopnya udah selesai. Bentar saya mau cari cas dulu. Oke, jadi udah aku cas untuk laptopnya. Sekarang cari yang posnya. Untuk posnya berarti oke, kita lanjut untuk yang pos. Untuk cari yang posnya, untuk caranya hampir mirip dengan yang pertama. Sekali yang kurang tadi Y sama Y komplement itu besar ini X Y ditambah Y komplement, habis itu pertama itu ditambah Y komplement Oke, kita lanjut untuk sebenarnya bisa satu-satu sih, atau bisa langsung. Jadi kita cari X dulu biar mudah. X kali Y tambah Y komplement berarti X tambah Y, Y nya kecil aja. Oke, kita lanjut dari mana tadi. Oh, ini bisa dikurang aja sih. Terima kasih. Oke, terima kasih juga. Terus itu X kali Y komplement tambah ya jadinya ya. Oke, jadi X tambah Y komplement. Oke, itu yang Y. Sekarang yang Y
Y komplement ya. Oke. Wow. Oh. Jadi itu yang Y dikali X tambah X komplement ya. X komplement bisa ini aja. Oke, lanjut ke Y komplement X. Y komplement kok Y di X dulu ya, ini terus X Y komplement tambah Y komplement itu bisa ini tuh tambah ini Y komplement sama X komplement, berarti tulisnya X komplement dulu tambah Y komplement. Oke. Itu berarti ini ya sama dengan ini semua tinggal digabung aja, jadi oke, jadi semua ini ditulis ulang untuk F. Untuk posnya X tambah Y kali X tambah Y komplement. Di situ yang sini sama ini berguna jadi satu, tulis dulu, atau ini sama ini kan sama, ini nggak bisa ditulis, nggak apa-apa, langsung aja untuk mempersingkat waktu. X tambah X komplement ya, X komplement tambah Y komplement, salah tambah Y komplement. Oke, jadi ini aja. Jadi untuk posnya ini cari maksimnya yang ini. Maksimnya kita bisa lihat dari sini. Ini X dan Y, X ini ya, untuk X dan Y maksimnya M0, di situ ini kali apa tadi, untuk yang kedua ada X Y komplement. X Y komplement M1, kita aja M1. Dan untuk X komplement Y komplement di sini M3. Di sini ada M atau maxtem 3. Nah, contohnya berarti dengan 0 1 0 1 3. Nah, ini udah selesai. Ini tinggal, mohon maaf untuk suaranya agak kayak pasar karena emang di tempat kerja. Di suara saya juga mungkin agak kurang terdengar.
Oke, udah selesai. Nah, ya kurang lebih seperti itu caranya. Tadi untuk masternya ini harusnya M besar ya, bukan M kecil. Ini M besar. Untuk lambangnya Oke, udah selesai. Jadi sekian presentasi dari kelompok saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun salah menaruh rasa seperti hubunganku dengan dia yang selesai tanpa pernah dimulai. Dan sekali lagi mohon maaf jika tidak sempurna, karena yang sempurna hanya ketika aku dan kamu bersama. Jalan-jalan ke Amerika, pulangnya beli good time. Terima kasih atas perhatian Anda, and see you next time.